Dalam komponen elektronika selain terdapat komponen aktif, juga terdapat komponen pasif yang salah satu contohnya adalah resistor. Resistor memiliki berbagai macam jenis. Umumnya resistor digunakan sebagai penghambat arus listrik, memperkecil arus listrik dan membagi arus listrik dalam suatu rangkaian. Resistor dinotasikan dengan huruf R, satuan yang dipakai untuk menentukan besar kecilnya nilai resistor adalah ohm. Resistor adalah elemen umum dari jaringan listrik dan sirkuit elektronik dan ada di mana-mana dalam peralatan elektronik. Dalam bahasa Indonesia resistor disebut juga tahanan atau hambatan listrik, ada juga yang menyebutnya dengan resistance atau weerstand. Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu, berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Apabila dilihat dari nilai resistansinya, resistor dapat dikategorikan dalam dua jenis. Adapun jenisnya yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Berikut penjelasan lengkapnya keduanya jenis resistor tersebut. Yang pertama resistor tetap, fixed resistor. Resistor tetap yaitu resistor dengan nilai resistansi yang tetap. Contoh dari resistor jenis ini yaitu: yang pertama resistor kawat. Resistor lilitan kawat adalah resistor dengan resistivitas tinggi dililitkan di sekitar inti isolasi untuk memberikan resistansi. Resistor ini merupakan jenis resistor generasi pertama yang lahir saat rangkaian elektronika masih menggunakan tabung hampa. Resistor kawat biasanya banyak dipergunakan dalam rangkaian power karena memiliki resistansi yang tinggi dan tahan terhadap panas yang tinggi. Rating daya yang tersedia untuk resistor jenis ini adalah ukuran 1 watt, 2 watt, 5 watt, dan 10 watt. Yang kedua resistor komposisi karbon. Resistor komposisi karbon terbuat dari bahan karbon kasar yang diberi lilitan kawat. Resistor ini diberi tanda dengan kode warna berbentuk gelang dan pembacaannya dapat dilihat pada tabel kode warna. Resistor komposisi karbon merupakan jenis resistor generasi awal setelah adanya resistor kawat. Sekarang sudah jarang untuk dipakai pada rangkaian-rangkaian elektronika. Yang ketiga yaitu resistor film karbon. Resistor film karbon terbuat dari bahan karbon dan dilapisi dengan bahan film yang berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh luar. Nilai resistansinya dicantumkan dalam bentuk kode warna. Resistor ini memiliki rating daya sebesar 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, dan 2 watt. Resistor film karbon sudah banyak digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika karena bentuk fisiknya kecil dan memiliki resistansi yang tinggi. Namun, untuk masalah ukuran fisik, resistor ini masih kalah jika dibandingkan dengan resistor keramik. Yang keempat yaitu resistor keramik atau resistor porselen. Resistor ini terbuat dari keramik yang dilapisi kaca tipis. Resistor keramik telah banyak digunakan dalam rangkaian elektronika karena bentuk fisiknya kecil dan memiliki resistansi yang tinggi dengan rating daya sebesar 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, dan 2 watt. Yang kelima, metal film resistor. Metal film resistor adalah jenis resistor yang dilapisi dengan film logam yang tipis ke substrat keramik dan dipotong berbentuk spiral. Nilai resistansinya dipengaruhi oleh panjang, lebar, dan ketebalan spiral logam. Resistor variabel atau variable resistor. Resistor variabel yaitu resistor yang nilai resistensi dapat berubah dengan keadaan atau perlakuan tertentu. Contohnya yaitu: yang pertama potensiometer. Potensiometer merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas.
Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Yang kedua, trimpot atau trimmer potensio. Trimpot adalah jenis variabel resistor yang berfungsi seperti potensiometer, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya, dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil, untuk dapat memutar porosnya. Yang ketiga, LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansinya bergantung pada cahaya yang mengenainya. LDR banyak difungsikan sebagai sensor cahaya. Bila terkena maka resistansinya akan mengecil. Yang keempat, VDR atau Voltage Dependent Resistor atau juga varistor. VDR atau Voltage Dependent Resistor. Pengertian resistor VDR adalah singkatan dari Voltage Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor tidak tetap yang nilai resistansinya akan berubah tergantung dari tegangan yang diterimanya. Sifat dari VDR adalah semakin besar tegangan yang diterima, maka nilai tahanannya akan semakin mengecil, sehingga arus yang melaluinya akan semakin besar. Dengan adanya sifat tersebut maka VDR akan sangat cocok digunakan sebagai stabilizer bagi. Yang kelima yaitu termistor. Termistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Termistor ada dua jenis yaitu: pertama, NTC atau Negative Temperature Coefficient. Berfungsi untuk mengkompensasikan temperatur panas. Umumnya digunakan pada rangkaian transistor penguat akhir dan rangkaian audio amplifier. Pada suhu dingin nilai resistansinya besar dan pada suhu panas nilai resistansinya mengecil. Kedua, PTC atau Positive Temperature Coefficient. Berfungsi sebagai pengaman relay dan pelindung pada tegangan masukan terhadap beban yang arusnya besar. Umumnya digunakan pada pesawat televisi warna. Pada suhu dingin nilai resistansinya mengecil dan pada suhu panas nilai resistansinya membesar. Berikut ini merupakan simbol dari resistor yang banyak kita temukan di pasaran. Simbol resistor yang umum kita temui yaitu memakai simbol Eropa dan simbol Amerika. Seperti terdapat dalam tabel atau gambar ini. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari resistor. Yang pertama, pengatur tegangan. Resistor berfungsi sebagai pengatur tegangan dalam suatu rangkaian dengan memberikan hambatan terhadap aliran arus. Dengan merancang nilai resistansi yang tepat, resistor dapat digunakan untuk menurunkan tegangan pada titik-titik tertentu dalam rangkaian, memastikan bahwa perangkat atau komponen di sekitarnya menerima tegangan yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Yang kedua, pengatur arus. Resistor juga berperan sebagai pengatur arus dengan membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronik. Dengan menetapkan resistansi yang tepat, resistor dapat mengontrol aliran arus sehingga sesuai dengan batasan yang diinginkan. Hal ini berguna untuk melindungi komponen-komponen sensitif dalam rangkaian dari arus lebih, yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi. Yang ketiga, pembagi tegangan. Resistor dapat digunakan sebagai pembagi tegangan dalam rangkaian. Dengan menempatkan resistor dalam suatu konfigurasi tertentu, seperti pembagi tegangan, nilai tegangan pada titik-titik tertentu dalam rangkaian dapat diatur sesuai kebutuhan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mendesain rangkaian elektronik untuk mencapai nilai tegangan yang diinginkan pada berbagai titik. Dan yang keempat, pelindung komponen. Resistor berfungsi sebagai pelindung komponen elektronika lain dari arus yang berlebihan. Dengan menempatkan resistor sebagai bagian dari rangkaian,
Mereka dapat berperan sebagai pengatur arus dan melindungi komponen-komponen yang lebih sensitif dari kerusakan yang disebabkan oleh arus yang melebihi batas yang diizinkan. Dengan demikian, resistor menjadi komponen kunci dalam memastikan stabilitas dan keamanan operasional suatu rangkaian elektronik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman Beta Elektronika. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.